Jadi pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan mengapa wawasan kebangsaan itu penting untuk kita ketahui? Saat itu perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena apa? Wawasan kebangsaan ini kita harus mengetahui bagaimana mempererat NKRI. Dalam arti di sini bahwa wawasan itu kita tidak harus melihat secara parsial, ya, tapi kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menurut pendapat saya itu sebagai konsep atau cara pandang dari diri kita sendiri yang dilandasi akan kesadaran diri kita sebagai warga dari suatu negara. Dan kenapa penting? Karena wawasan kebangsaan itu sebagai proses dalam pembentukan sikap atau moral kita agar kita memiliki kecintaan terhadap tanah air kita. Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang warga terhadap lingkungan hidupnya. Wawasan kebangsaan ini menurut saya sangat penting karena ini merupakan landasan bagi bangsa Indonesia. Yaitu karena sejarah bangsa itu dari pemuda-pemuda yang dari berbagai macam suku, bangsa, agama berkumpul menjadi satu untuk kesatuan bangsa ini. Yang itu yang kita harus pelajarin buat kehidupan di zaman sekarang, jangan sampai kita terpecah belah kembali. Hal itu memupuk rasa persatuan kita agar. Berbicara masalah wawasan kebangsaan, menurut saya itu wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan wawasan ini maka negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa tujuan dari wawasan kebangsaan ini adalah tak lain untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua, di era gempuran globalisasi saat ini banyak sekali isu-isu kontemporer yang ada di masyarakat seperti korupsi, narkoba, hoax, terorisme, dan radikalisme. Menurut Bapak, apa saja ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat dihadapi Indonesia dalam menghadapi isu-isu kontemporer tersebut? Gangguannya, misalnya untuk jenis gangguan dalam pembelajaran ini, di mana siswa kadang saja mengajak temannya baik siswa ataupun mahasiswa mengajak temannya untuk bolos dari kelasnya. Yang berada di lingkungan sekolah berupa narkoba, hoax, pembulian, pelecehan, maupun hal-hal yang berdampak buruk bagi masa depan anak bangsa. Korupsi, maksudnya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat petinggi-petinggi yang di Indonesia. Adanya isu-isu terorisme yang dalam agama Islam khususnya yang penganut kita ini tidak ada mengenal namanya terorisme. Ya. Untuk hambatan sendiri, hoax yang sekarang lagi booming hoax. Lanjut pertanyaan nomor 3, sebagai penerus bangsa, upaya bela negara apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan tersebut di Indonesia? Apa ya, yang pasti kita harus banyak-banyak literasi ya, banyak-banyak baca, agar kita tahu gimana kondisi di luar sana itu bagaimana. Disiplin dalam hal datang ke kantor tepat waktu, kemudian mentaati peraturan lalu lintas. Selain itu dari segi kesehatannya itu adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Hendaknya kita sebagai siswa mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Seperti kegiatan di sekolah, ada kegiatan OSIS, seni dan budaya, dan juga hendaknya kita rajin untuk belajar. Pertama harus menuntut ilmu, ya, untuk ilmu. Kemudian itu yang tadi saya mengatakan bahwa tidak hanya ipteknya tapi imtaknya. Kemudian senantiasa memperluas hubungan antara satu dengan lainnya, ya. Kita tidak mudah berhutang ke orang lain. Adapun jika harus berhutang, maka kita harus melunasi
sesuai dengan kesepakatan. Terus kita boleh bergaya sesuai kemampuan kita, sesuai saja dengan... Apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia demi menjaga keutuhan NKRI? Pesan saya, mari kita menjaga keharmonisan negara kita menjaga keutuhan negara kita dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berikan mereka yang terbaik, namun tidak merusak diri. Ya. Artinya begini, kalau hanya persoalan-persoalan sepele, ya, yang bisa memicu perbedaan kita, berikan saja. Kita berikan pengakuan bahwa Anda ini tidak usah kita terlalu banyak membuat sesuatu bisa menciptakan suatu gesekan. Pesan saya, cintailah bangsa kita dan jadilah warga negara yang baik. Bangga menggunakan produk lokal, menjaga adat istiadat, dan mengikuti himbauan pemerintah merupakan contoh yang dapat kita lakukan. Misalnya kita bisa membantu sesama kita, misalnya lagi kesusahan, bersosialisasi, lalu dengan membeli produk dalam negeri, itu juga sikap saling membantu. Yang pasti gotong royong itu juga akan memupuk rasa persatuan kita. Ya, mari bahu-membahu untuk menjaga keberlangsungan negara kita yang tercinta ini dengan cara melakukan aksi bela negara di lingkungan sekitar kita, dimulai dari hal kecil pada diri kita sendiri. Begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa ini. Korupsi, narkoba, terorisme, hoax, dan masih banyak lagi. Sebagai abdi negara, jangan sampai kita menjadi penebar isu dan masalah yang hanya akan memperkeruh suasana. Jadilah agen perubahan sebagai solusi atas masalah yang mengancam keutuhan NKRI. ASN berakhlak, bangga melayani.